Selamat pagi Pak Hendy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan, Sobat Ki, sehat semua, panjang umur semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Hendy? Alhamdulillah Mas Ihsan. Alhamdulillah sehat selalu. Selamat pagi juga Pak Itkon Syauki telah hadir di studio pagi hari ini. Ya, selamat pagi Mas Ihsan dan juga Sobat K dimanapun Anda berada. Oke. Lebih terbiasa pagi hari ini ya dengan Sobat K ya akhirnya ya Pak Hendy. Baik, kita langsung saja Pak Hendy. Bagaimana update serapan anggaran sampai dengan saat ini dan sudah berapa persen? Jadi terima kasih Sobat K semua, sehat selalu, terus semangat. Posisi hari ini tadi malam posisinya kita penyerapan anggaran kita 73,19%. Dan ini masih bisa naik lagi sampai di akhir tahun anggaran nanti. Dan kami target bisa sampai 80 lebih dikit. Mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, targetnya 80% ya. Lebih dikit. Dari sekarang angkanya sudah hampir 73,19%. Untuk pos-pos yang serapannya masih minim, dari mana saja ini Pak Hendy? Ada beberapa pos-pos yang masih minim itu di bagian pertanian, ada pertanian juga dari Bina Marga, dari Bina Marga juga perekonomian, tapi sedang berlangsung semua. Jadi dari tadi disampaikan oleh Mas Ihsan dari komen dari saudara saya Mas Siswono dari Dewan bahwa di perekonomian penyerapannya kecil, itu bukan 6% sebenarnya, 26%. Dan itu memang terlambat karena ada satu perubahan anggaran yang di perekonomian itu dari hasil pajak bagi hasil pajak cukai yang kebijakannya itu berubah dari pusat untuk belanja tidak boleh dibelanjakan selain untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Jadi diberikan kepada buruh tani, buruh tembakau ya, karena itu dari cukai, dan itu jumlahnya itu ada 45.000 orang yang harus kami data ulang kembali, yang penerima itu. Dan saat ini sedang berlangsung pembagian itu di setiap desa. 45.000 harus selesai ini. Nah, sekarang ini sudah lebih dari 60% sudah dibagikan anggaran itu. Tentunya kita kerjasama dengan Bank Jatim untuk penyerapan itu, insya Allah di perekonomian bisa lebih dari 80% nanti di perekonomian justru. Okay. Hanya pekerjaannya hanya itu aja. Perekonomian itu memasarkan kegiatannya itu memasarkan produk-produk kita dalam bentuk expo sudah dilaksanakan kemarin di Jakarta, Surabaya, di Jogja sudah dilaksanakan. Dan dari anggaran DBHJT itu, dari anggaran kelebihan dari pajak cukai, dan itu yang membagikan, kalau kita ini membagikan kepada masyarakat tentang bantuan secara langsung seperti ini, itu problem di kita itu adalah data Pak Mas Ihsan, data tentang penerima yang kami sampai sekarang masih melakukan verifikasi faktual. Verval itu kita lakukan, jangan sampai salah membagikannya. Dan ini menjadi persoalan kami di Jember ini tentang data itu. Dan itu sekarang di tahun 2022 besok, Januari kami mulai start lagi akan melakukan verval sendiri di Kabupaten Jember. Jangan sampai salah lagi, karena di tahun 2001 masih ada kekurangan dan keliru, dan keliru untuk orang yang belum harusnya tidak dapat diberikan. Itu masih ada, itu kami akui. Kan memang untuk mendata 2,5 juta ini di tahun 2021 kami tidak ada program itu. Kami menganggapnya, karena kami orang baru, anggapnya datanya benar. Okay. Ternyata memang perlu dilakukan penelitian lagi ulang. Baik, tadi juga sempat disebutkan kalau Bina Marga menjadi salah satu pos yang serapannya masih minim ini Pak Hendy. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan itu pekerjaan sudah dilaksanakan semuanya, cuman karena memang pekerjaan yang kami lakukan untuk khusus di pos Bina Marga dan Cipta Karya, Mas, Bina Marga dan Cipta Karya, itu cukup besar paket pekerjaan yang dilaksanakan, sudah jalan, sudah selesai. Cuman kita harus melakukan serah terima, yang namanya serah terima pertama tadi itu harus dicek satu persatu. Nah, ini tim kami, salah satu ada keterbatasan tim kami yang di daerah wilayah-wilayah, sudah kami tarik semua untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
Setelah itu dibayar 100%. Ya, setelah bagus, terus tidak ada koreksi lagi, langsung dibayar 100%. Itu agak sedikit terlambat. Meskipun sudah sampai malam-malam itu melihat ke lapangan. Dan ini koreksi juga bagi saya untuk ke depan 2022 tidak boleh seperti itu lagi. Sistem cara ini manajemennya yang salah ini. Manajemennya untuk dalam memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang sudah selesai. Dan memang ada satu teman-teman dari Bina Marga Cipta Karya, tender pelaksanaannya itu agak terlambat. Ya. Karena memang begitu kami dilantik tanggal 3 Maret kami melakukan pekerjaan, itu tidak ada desain, semua nggak ada. Kami harus melakukan perencanaan, melakukan desain, melakukan tender, melakukan fisik bersama-sama itu. Dan itu tidak boleh dilompati. Kalau nggak usah di desain aja, nggak bisa. Harus ada desain dulu. Desain, baru ditenderkan, baru fisik. Akhirnya mentok di ujung bulan Oktober baru selesai. September, Oktober, November. Nah, yang meriksa, selesai pekerjaannya yang meriksa yang terlambat. Nggak nututi orangnya. Jadi penyerapannya agak telat. Jadi insya Allah, di bulan ini sekarang ini insya Allah di sisa hari 2 minggu ke depan ini insya Allah itu akan bisa selesai semua dibayar. Dan harus dibayar itu. Karena mereka sudah selesai kerjaannya. Baik. Kalau kita tadi sudah membahas tentang pos-pos yang serapannya minim, Pak Hendy, boleh juga kita unggulkan pos-pos mana saja yang sudah tinggi penyerapannya? Wah, banyak. Semua yang lainnya cuma ada 12 OPD aja yang penyerapannya agak rendah. 12 OPD aja yang bukan penyerapan agak rendah, masih dalam proses ya. Masih dalam proses, Mas. Jadi ada beberapa 12 itu ada dari bagian ekonomi, BBBD, Dispora seperti BBBD. BBBD itu kan bukan penyerapan rendah, teman, anggarannya itu menunggu ada bencana. Jadi proses sampai mentok nanti tanggal 31 Desember baru kita close di situ. Karena seperti kemarin di bencana di gempa di Ambulu dan di Temburjo, di situ kita akan mengeluarkan bantuan lagi seperti di Spora juga ada beberapa yang memang terlambat mereka kebijakan terkait dengan Ponprof itu pengalian dari kegiatan kompetisi kita arahkan berubah ke fisik. Ada Cipta Karya, ada Bapeda, ada Bapenda, ada Diskominfo, Dispenduk, ada BKPSDM, Bina Marga, Dinsos, Disperindak dan Dispendik. Ini di Dispendik itu tinggi sebenarnya sudah selesai. Kemarin itu ada tambahan anggaran untuk memperbaiki sekolah lagi di ujung-ujung. Jadi itu dilaksanakan, jadi agak sisa anggaran yang dilaksanakan kembali itu yang agak menyangkut sedikit di situ. Baik, Pak Hendy. Nah, kebetulan juga sudah ada yang bergabung di 0811 355 1029. Pak Hendy, boleh dong secara umum kendala sehingga serapan anggaran sampai saat ini masih belum mencapai target? Jadi menurut saya target 73 ini sudah agak lumayan ya. Agak lumayan ya. Nanti ini pekerjaan fisik sudah terlaksana, tinggal administrasi saja, Mas Ihsan. Administrasi ini saya harapkan di 1 minggu ke depan ini sudah selesai, sehingga mereka sudah terbayarkan semua. Dan target kita mungkin di atas 80%, insya Allah sudah tercapai di situ. Dan cukup, dari 80% sudah cukup itu. Cukup itu, karena memang keterlambatan kita di depan, kita ini masuk kemarin kan tanpa APBD, Mas. Jadi kita terlambat tendernya seluruh OPD. Seluruh OPD di pressing ini sudah, OPD kami ini kerjanya juga sudah lumayan pontang-panting ya, karena memang terlambat anggarannya pada saat di awal kami start. Di awal tuh kami lambat dan kami bisa mengimplementasikan anggaran itu bulan Mei. Ya, jangan salah, waktu kami Maret kami masuk, kami nggak punya APBD. Nggak punya APBD, dan kami membuat APBD sendiri dan di backup dengan total 100% dengan teman-teman Dewan, sehingga APBD selesai dalam 1 bulan. Itu keren itu. Tanpa APBD dibuat loh baru. Dan itu disetujui dan itu baru direalisasikan tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei sampai kemarin. Dan ini OPD hanya punya beberapa bulan saja. Beberapa bulan efektif untuk melakukan pekerjaan di situlah. Dan kenapa target gak 90% aja? Nggak bisa, waktunya mepet memang. Nah, beda nanti tahun 2022 besok. Karena APBD kita sudah punya APBD tahun 2022 sudah disetujui sudah. Ini keren karena memang kerja eksekutif legislatif yang sangat kompak sekali, ibarat seperti suami istri ya. Dan ini betul-betul sudah rukun betul,
Sehingga teman-teman luar biasa dari pembuatan APBD kita nomor 3 tercepat di Jawa Timur. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini tidak ada alasan lagi nanti saya dan teman-teman OPD kalau kerja lambat nanti itu nggak boleh tuh. Ya sudah, isinya punishment aja, isinya sudah. Nggak boleh, waktunya benar-benar 12 bulan kita dapat ini. Baik. Luar biasa ini. Baik Pak Hendy. Oke, saya langsung ke Pak Itkon ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hendy bahwa targetnya untuk saat ini sudah lumayan dan nanti realisasinya di 80%. Bagaimana tanggapan Pak Itkon mengenai target yang sudah tercapai ini dan realisasi nanti sampai akhir tahun hanya 80%? Ya, terima kasih Mas Ihsan. Dalam pandangan kami sebetulnya capaian 73% per hari ini menurut kami ini sudah sangat luar biasa. Jadi karena kami melihat kan ini realistis ya. Bahwa praktis APBD Jember ini baru running di bulan Mei. Artinya 7 bulan. Sedangkan daerah-daerah lain tuh punya 12 bulan itu kan untuk mengeksekusi APBD. Itu pun itu semua dari proses perencanaan dan lain sebagainya ya sampai SPJ di akhir bulan ini. Artinya apa, Mas Ihsan? Bahwa political will ya, dari Bupati, dari Pak Haji Hendy ini menurut saya ini adalah suatu itikat yang luar biasa dari beliau untuk tinggal landas membawa Jember ke arah yang lebih baik. Artinya benar apa yang beliau sampaikan barusan bahwa nanti di 2022 adalah pembuktian kepada beliau. Saya yakin kalau memang di tahun ini saja bisa di atas 70%, saya yakin di 2022 nanti why not gitu. Bisa saja mencapai angka 90% kan gitu. Saya berharap seperti itu. Oke. Baik Pak Itkon, tapi bagaimana konsekuensinya jika nanti ya target ini belum tercapai? Kita akan simak jawabannya setelah yang berikut ini Sobat Gay.